Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mungkinkah Allah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Sebab aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang telah Dia pilih. Maka aku bertanya, apakah bangsa Israel tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi karena pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka menjadi cemburu. Jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, apalagi kesempurnaan mereka. Saudara-saudara, hendaknya kalian mengetahui rahasia ini, agar jangan menganggap dirimu pandai. Sebagian dari bangsa Israel telah menjadi tegar hati sampai segenap bangsa lain masuk. Dengan demikian akhirnya seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa-dosa mereka. Mengenai Injil, orang-orang Israel adalah musuh Allah oleh karena kalian. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan tidak akan membuang umatnya. Tuhan tidak akan membuang umatnya. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, yang kau ajari Tauratmu. Hatinya akan tenang di hari-hari malapetaka. Tuhan tidak akan membuang umatnya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan milik pusakanya tidak akan Ia tinggalkan. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan semua orang yang tulus hati akan mematuhi. Tuhan tidak akan membuang umatnya. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, sudah lama aku merunduk di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyah, kasih setiamu ya Tuhan menopang aku. Berbahagialah yang membuang umatnya. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Terimalah bebanku dan belajarlah daripada aku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang,
duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, "Sahabat, silakan duduk di depan." Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persoalan tempat duduk, persoalan posisi, Yesus selalu mengingatkan bahwa itu bukanlah kewenangan pribadi kita, tetapi ada pihak lain yang punya kewenangan untuk menentukannya. Lewat perumpamaan tadi kita diingatkan untuk hal itu, tentang ke tempat pesta. Berarti tuan rumah punya kewenangan menentukan tempat duduk. Atau kita ingat juga pengalaman dari kedua saudara Yakobus dan Yohanes meminta posisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus. Yesus mengatakan itu bukan kewenangan dia. Allah Bapa lah yang punya kewenangan menentukan itu. Sehingga dari sini kita diingatkan bahwa dalam kehidupan persoalan-persoalan seperti itu, soal kedudukan, soal posisi dalam kehidupan sering dan banyak bukanlah kewenangan kita. Dalam hal soal kewenangan, soal bukan kewenangan kita, maka kita diminta untuk selalu menjadi orang yang rendah hati dalam hidup kita. Beda dengan apa yang dimintakan oleh Yesus, selalu berjuang untuk masuk dalam kerajaan surga lewat pintu yang sempit. Berarti ada optimis, harus ada ambisi dalam kehidupan kita. Sehingga dari sini saya ingin mengajak kita untuk melihat dua perbedaan ini. Sering karena bacaan Injil pada hari ini mengambil posisi duduk yang paling rendah, kita umat beriman sering pesimis dalam berkarya di gereja. Datang ke gereja terlambat, datang duduk paling belakang, atau tidak mau berbuat sesuatu, diminta untuk terlibat dalam gereja sebagai dewan gereja, tidak mau, dan seterusnya. Padahal Yesus mengingatkan juga tentang prinsip-prinsip utama soal berjuang masuk dalam kerajaan surga lewat keterlibatan dalam hal kegiatan itu. Harusnya kita optimis, punya ambisi dalam hal ini. Dan hal kedua, yakni soal hal kalau mau menjadi tinggi atau rendah, posisi yang tinggi atau rendah, itulah bukan kewenangan kita, tetapi ada yang lain menentukannya. Dengan demikian kita diajak bersama-sama dalam melaksanakan berbagai tugas, dalam melaksanakan berbagai hal-hal yang menjadi prinsip-prinsip baik, kita tetap melaksanakannya, berusahanya dengan sikap rendah hati. Yesus mengatakan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Begitu mari kita berusaha, bekerja dalam hidup kita, dalam tugas dan karya kita, dalam semangat kerendahan hati. Maka Allah dan pihak-pihak yang punya kewenangan itu akan melihat tempat yang layak bagi kita. Semoga demikian. Amin.